Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan materinya terlebih dahulu. Rubbama fataha laka babat ta'ati wa ma fataha laka babal qabul wa rubbama qada 'alaika bidhanbi fakana syababan fil wusuli. Ini kitab matannya ya. Kitab aslinya sebelum disyarahi, sebelum dijelaskan lebih luas, lebih lebar, lebih panjang penjelasannya oleh pensyarah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak tertib. Rubbama fataha, terkadang. Rubbama fataha, terkadang buka sopo Allah, buka laka maring siro, buka babat to'ati ing lawange to'at, babat to'ati ing lawange to'at. Kalau ada pertanyaan apa to'at ada pintunya, nah ini namanya mudhofnya musyabbah bi kepada musyabbah. Jadi kalau diterjemahkan lebih luas lagi, babat to'ati ing to'at kang den srupaake kelawan lawang, kayak gitu ya. Babat to'ati ing to'at kang den srupaake kelawan lawang. Wa ma fatahalan, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma fatahalan, terkadang orang buka sapa Allah atau femaring rubbama fataha. Wa ma fatahalan, terkadang orang buka sapa Allah, orang buka laka kamarang siro, orang buka babal qabuli ing den trimane amal kang den surupake lawang. Orang buka babal qabuli ing den trimane amal kang den surupake lawang. Jadi terkadang Allah membukakan pintu ketaatan untukmu, dan terkadang Allah tidak membukakan pintu diterimanya amal untukmu ya. Dengan kata lain, terkadang kita diberi kemudahan untuk mengerjakan ketaatan, tapi belum tentu ketaatan kita ini diterima. Jelas ya? Kadang kita mudah untuk mengerjakan ketaatan. Sebab Allah sudah akan buka jalan untuk taat. Jelas gampang taat apa. Tetapi terkadang hanya dibukakan pintu taatnya, pintu kabulnya belum. Ya? Pintu diterimanya amal kita belum tentu. Taat ibadah memang mudah karena Allah bukakan jalannya, pintunya sudah Allah buka. Tetapi kabulnya atau diterimanya amal itu belum tentu. Jelas ya? Jelas. Selanjutnya, al-idhofatu utawi idhofah fihi ma ing dalam karone. Bismillahirrahmanirrahim. Lafal babat ta'ati lan babal qabul iku bayaniyatun, jelasake idhofah taniyah bayaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin idhofatin musyabbabi, utawa saking mudhofe musyabbabi bil musyabbabi maring musyabbahe. Seperti tadi ya, hanya saya menerjemahkannya babat taati ing ketaatan kang den srupaake lawang, babal qabuli ing den trimani amal kang den srupaake lawang. Bismillahirrahmanirrahim. Terus warubbama qadol, terkadang mesti ya. Warubbama qadol lan terkadang mesti sapa Allah, mesti ngalaika ing atase sira
Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksudkan mesti di sini adalah mentakdirkan. Warubama kodolan terkadang mesti sopo Allah alaika ingata sesiroten pasti bizan kelawan dosa. Fakana mengko ono opo zanbi. Fakana mengko ono opo zanab dosa. Ono iku sababan tadi sebab fil wusuli indalam usul dalam tumukane amal fil wusuli dalam tumukane amal dan terkadangan Allah mentakdir kepadamu untuk mengerjakan dosa. Terkadang kita ditakdir oleh Allah menjadi pelaku dosa. Namun dosa itu menjadi sebab apa? Menjadi sebab sampainya amal kita. Kok bisa ya? Tadi di depan terkadangan Allah membukakan pintu taat, tetapi belum tentu membukakan pintu kabul. Belum tentu diterima. Terkadangan Allah mentakdir kita untuk mengerjakan dosa. Yang dosa itu menjadi sebab usulnya atau sampainya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti diterima. Kok bisa? Nanti penjelasan lebih lanjutnya ya. Jadi ada dosa yang justru membuat kita menjadi sampai kepada Allah Subhanahu wa taala atau amal kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ini penting banget buat kita. Wadzalika utawi mengkono rubbama qad alaika bi dzanbi. Wadzalika uti mengkono rubbama qad alaika bi dzanbi. Iku anat ta'ata teman satune ta'at iku qad qarinuha terkadangan barengi haing ta'at opo afatun piro-piro bahaya atau penyakit. Opo afatun piro-piro bahaya atau penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Sifate afatun qadihatun kang nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Afat fil ikhlasi ing dalam ikhlas. Ikhlas dalam hal apa? Via ing dalam taat. Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya afat kang nyoto ing dalam ikhlas kal ijabi koitene gumun maring awake dewek, terheran-heran terkagum-kagum pada dirinya sendiri, merasa bangga. Kal ijabi koitene gumun maring awake dewek, gumun-gumun biak kelawan taat. Wa'timadin lan tetanggenan utawa sandaran utawa ngagulake. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'timadin lan tetanggenan ngalai ngatase taat. Bismillahirrahmanirrahim. Wahti koriman, ini yang lebih parah lagi. Wahti koriman lan ngremehake wong. Wahti koriman lan ngremehake wong siliman lam yafnalha kang ora agawe sapa man ing taat. Wahti koriman lan ngremehake wong siliman lam yafnalha kang ora agawe sapa man ing taat. Wadzalika uti mengkono ijab i'timad ihtaqriman iku maningun dadi perkara kang nyegah
iku maningun dadi perkara kang nyegah mingko bulia saking den trimane taat mingko bulia saking den trimane taat. Nah, jadi begini, taat itu terkadangan ya dibarengi dengan beberapa penyakit atau bahaya atau cobaan yang nyata. Ya, penyakit-penyakit dalam apa? Penyakit-penyakit dalam keikhlasan. Ikhlas dalam mengerjakan ketaatan. Jadi kalau urusan dengan ibadah, urusan dengan ketaatan, terkadangan ada afatnya, ada bahayanya, ya, ada penyakitnya. Dalam masalah ikhlas ada penyakit yang menggerogoti di sana dalam persoalan ikhlas. Contohnya penyakit-penyakit yang bisa menggerogoti keikhlasan dalam mengerjakan taat. Yang pertama adalah merasa kagum pada diri sendiri. Wah, aku kok bisa kok yang ini ya. Nah, itu. Yang kedua, akan menyandarkan ketaatannya. Karena merasa sebagai ahli taat, dia merasa pantas untuk menjadi penghuni surganya Allah. Wong ibadah koyo aku kuat yo pantas lah masuk surga. Nah, ini namanya bersandar kepada amalnya. Ya. Yang ketiga yang paling parah lagi, ya, merendahkan atau meremehkan orang-orang yang tidak mengerjakan ketaatan seperti yang kita lakukan. Ini bahaya banget ya, bahaya banget. Jadi merendahkan atau meremehkan, memandang sebelah mata orang-orang yang tidak mengerjakan ketaatan seperti ketaatan yang kita kerjakan. Ya, semua itu wadzalika maningun min qabuliha, semua itu bisa menjadi penghalang untuk diterimanya ketaatan. Sudah jelas ya? Jadi ketaatan terkadang belum tentu diterima, sebab di sana ada beberapa penyakit, diantaranya ujub, terus menyandarkan kepada amalnya atau mengagungake mari amale. Terusan yang lebih parah lagi adalah meremehkan atau merendahkan orang-orang yang tidak mengerjakan ketaatan. Lanjut. Wazanbu, sedangkan dosa, wazanbu utawi dosa iku qad yuqarinuhu, terkadangan barengi ing zanbu apa al iltija'u ngungsi ilallahi maring Gusti Allah. Terkadangan dosa itu membuat seseorang akan melarikan diri kepada Allah. Ya, banyak mendekati Allah karena merasa berdosa, merasa bersalah, sehingga banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Wal i'tizaru, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal i'tizaru lan jaluk ngapura, wal i'tizaru lan jaluk ngapura ilaihi maring Allah. Wal i'tizaru lan jaluk ngapura ilaihi maring Gusti Allah. Dan terkadang sebab dosa itu seseorang sering-sering beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena merasa melakukan sebuah dosa. Wahtiqaru nafsilan ninaake awak dewene. Bismillahirrahmanirrahim. Wahtiqaru nafsilan ngremehake atau nginaake awak dewene. Siman. Yang ketiganya ini, bagi orang yang melakukan perbuatan dosa, terkadangan orang itu akan menganggap bahwa dirinya itu
wahtiqaru nafsi, menganggap dirinya hina. Lah wong kayak aku ora pantas banget. Ya, suruh begini, suruh begitu nggak pantas lah. Ya, jangan merasa dirinya hina. Ya. Merasa dirinya hina. Lebih hina daripada orang lain. Awalnya apa? Awalnya sebab dosa. Sebab merasa pernah melakukan dosa sehingga dia merasa lebih hina daripada orang lain. Ada lanjutannya. Wa ta'zimu man lan ngegungake wong. Wa ta'zimu man lan ngegungake wong sileman lam yaf'alhu kang ora agawe sapa man hu ing daneb. Wa ta'zimu man lan ngegungake wong sileman lam yaf'alhu kang ora agawe sapa man hu ing daneb atau dosa. Fayakuna mongko sebebe ono apa zalika mengkono dosa. Ono iku sebaban dadi sebab fi maghfiratillah ing dalem ampunan Gusti Allah. Ampunan lahu kanggone man. Wa wusulihi lan dadi sebab ing dalam tumekane man tumeka ilaihi maring Allah. Jelas ya? Jadi terkadangan dosa itu membuat pelakunya akan melarikan diri kepada Allah, artinya mendekatkan diri kepada Allah, dan akan banyak-banyak mohon ampun kepada Allah, serta memandang, merasa bahwa dirinya lebih hina daripada orang lain. Ya. Jadi maaf, orang jarang duduk di majelis taklim. Ya, ngelihat orang yang sering duduk di majelis taklim, yo, kayak ini awakku ora kurang apik dibanding karo kae. Kan begitu, ya. Ini sisi baiknya. Makanya ya sekali-kali ya jalan-jalan kemana, ke mall, biar kalau melihat orang jalan-jalan ke mall nggak lihatnya negatif melulu ya. Sekali-kali jalan ke puncak, biar kalau dengar melihat ada orang jalan-jalan ke puncak, melihatnya nilainya nggak negatif kayak gitu ya. Coba orang nggak pernah jalan-jalan ya, tamasya, nggak pernah puncak, nggak pernah kemana, dengar teman main ke puncak kemana, melihatnya nilainya negatif, ya enggak? Mentang-mentang ngasih bujangan enak nih ya, dengar puncak, dengar ke puncak kayak gitu pikirannya, ya. Ya jadi kalau pandangan tasawuf itu, kalau kita sebagai ahli taat, kita yang kuat ibadahnya, ini maafin pandangan salah seorang ahli tasawuf, maka sekali-kali melakukan perbuatan dosa, sebab apa? Sebab untuk mematahkan, menghilangkan perasaan bahwa aku lebih baik daripada orang lain. Tujuannya untuk menghilangkan ini, ya. Aku juga pernah laku dosa kayak itu. Jadi akhirnya kayak gitu, mau merasa lebih baik daripada orang lain, ya. Gitu. Tapi ya bagi orang yang nggak suka mancing ya bolehlah sekali-kali tongkrongan di tempat pemancingan. Jangan ngelihat orang tongkrong di pemancing nggak mikirnya ini duduk di majelis taklim, biar nggak mikir kayak gitu maksudnya ya. Tapi ya jangan kebanjur ya, jangan keterusan ya. Jadi terkadang dosa itu membuat seseorang akan lari kepada Allah dan akan banyak-banyak minta ampun kepada Allah, serta menganggap atau merasa dirinya lebih hina daripada orang lain. Kemudian akan mengagungkan, akan memuliakan, akan memandang terhormat bagi orang lain yang tidak melakukan dosa seperti yang kita lakukan. Awakmu apik dibendang aku, akan begitu. Sampai lebih apik, mas, dibendang awakku ngene. Akhirnya kayak gitu, ya. Baik terucap ataupun tidak, ada rasa kayak gitu, ya. Ini bagi kebaikan bagi orang yang pernah berlaku dosa.
Kemudian setelah merasa begitu, yang akan terjadi apa? Yang akan terjadi adalah semua itu menjadi sebab diampuninya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sebab pula amalannya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada kalanya taat itu terhalang dari qabul sebab ada ujub, sebab ada menyandarkan amalnya, sebab ada rasa memandang hina kepada orang lain yang tidak mengerjakan ketaatan. Tapi sebaliknya dosa itu terkadang bisa membuat seseorang itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia merasa hina, kemudian memuliakan orang lain yang tidak pernah berdosa seperti yang kita lakukan. Ya. Jadi itu plus minusnya. Nah, ini berlaku ketika kita melihat orang lain tentunya ya. Jangan dibaliknya. Kadang yang sering saya dengar dibalik kayak gini, ya mending saya lah, biarpun sholat ya bolong-bolong, puasa ya kadang puasa kadang orang, tapikannya ini. Jadi dia itu plus. Pertama secara lahir tidak taat, pelaku maksiat. Keduanya ujub juga. Parah lagi ini. Jadi kalau bahasa nyanyiannya, orang jelek ngaku ganteng, ya kan begitu. Dia merasa dirinya bukan ahli taat, merasa mengakui sebagai ahli maksiat. Tapi sisi lain dia merendahkan orang-orang yang ahli taat. Yo meninggal yo aku lah. Akhirnya yang muncul ya, daripada mantan ustadz mending mantan preman. Akhirnya muncul kayak gitu. Ya memang, tapi nggak boleh juga ngomong kayak gitu yang tujuannya justru untuk pembelaan dirinya sendiri. Ya, merendahkan orang lain, kemudian yang ahli taat direndahkan. Dia yang ahli maksiat merasa lebih baik daripada orang lain. Ini namanya udah plus ya. Pertama udah pelaku maksiat, kemudian dua bangga. Ya. Nah, yang baik tadi memang pelaku dosa, tapi tidak merasa lebih baik daripada yang ahli taat. Pelaku dosa merasa lebih hina daripada orang yang ahli taat. Mending sampean Mas, mending sampean Kang daripada aku yang seneng gawe dosa. Begitu aturannya. Nah, ini ketika kita melihat orang lain mestinya begitu ya. Jangan dibalik-balik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Fayambaghi mangko prayuga, maka sebaiknya Allah yang duro yang to ora ningali sapa lang abdu kawula, ora ningali ila suaril asya'i maring rupane pira-pira perkara, ila suaril asya'i maring rupane maring bentuke kesinge ya, tampilane pira-pira perkara. Bal ilaha ko ikiha balikna limaring piro-piro hakikate asya. Maka janganlah bagi seorang hamba melihat sesuatu itu pada casingnya, pada tampilan lahirnya. Justru yang dilihat adalah hakikatnya. Maka Nabi dalam hadis sahih bersabda, innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzur ila qulubikum. Sungguhnya Allah tidak melihat ya tampilan rupa kalian, dan Allah tidak melihat jasad kalian. Justru yang Allah lihat adalah hati kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika kita mengerjakan ketaatan, jangan ketaatan itu yang kita lihat. Itu kalau pada diri sendiri. Nah, kalau melihat orang lain ahli maksiat, yang dilihat jangan kemaksiatannya. Tidak tahu pelaku maksiat itu hatinya bagaimana. Ya. Jangan-jangan dia sebagai pelaku maksiat memang iya, tetapi dia
betul-betul mengagungkan, memuliakan, yang memandang orang lain yang ahli taat itu sangat mulia, sangat terhormat di mata dia, dan dia merasa hina, dan dia banyak-banyak minta ampun kepada Allah, banyak istighfar. Begitu caranya, ya. Jadi jangan melihat dari sisi lahirnya, tetapi yang dilihat adalah hakikatnya, ya. Seperti itu caranya, ya. Jangan dibalik. Ntar kalau melihat orang ahli taat, lah dia memang ahli taat, tapi jangan-jangan ujub, jangan-jangan banyak berpikir ben pelete manjur. Nah ini nggak boleh. Kalau buat diri kita memang harus begitu. Saya ini ahli taat, senang ngaji, senang ibadah apa baik, tapi jangan-jangan dibalik semua ini ada suatu bahaya, ada suatu penyakit yang nggak aku sadari. Harusnya begitu cara berpikirnya, ya. Jadi ini pengetahuan tasawuf betul-betul kanggo dandani awak, dandani hati, bukan untuk merendahkan orang lain, jelas ya. Tapi kanggo memperbaiki hati kita, baik ketika melihat diri kita sendiri atau melihat orang lain. Nggak pernah melihat orang lain itu dengan pandangan negatif. Yang ahli taat, wah jempolan bagus ya, benar-benar ngajinya rajin, ahli jamaah, teman-teman banyak, ya. Ketika ngelihat ahli maksiat, ya mungkin dia ahli maksiat, tetapi di balik itu saya nggak ngerti hatinya. Siapa tahu dia orang yang rendah hati, orang yang bla 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 bla, kayak gitu. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Fayakhafu mongko khawatir sapa ngabed. Bismillahirrahmanirrahim. Fayakhafu mongko khawatir sapa habet, angkana yen to ana sapa ngabed ana iku mutingan wong kang taat. Oleh karena seorang hamba itu tidak boleh melihat sesuatu dari tampilan lahir, justru yang dilihat adalah hakikatnya. Maka sebagai seorang hamba yang ahli taat harusnya selalu khawatir. Wairjulan ngarep sopo ngabet, ngarep wairjul ngarep sopo ngabet. Angkana yen to ana sapa ngabet ana iku ngasian wong kang durhaka, ahli maksiat. Bagi yang orang ahli taat, maka dia harus khawatir. Nah, bagi orang yang ahli maksiat, maka dia harus roja. Jadi muncul istilah khauf dan roja. Ketika kita mengerjakan ketaatan, merasa kuat di dalam beribadah, mestinya kita khawatir. Jangan-jangan amalku orang diterima, jangan-jangan dibalik kebaikan amalan lahirku ada suatu penyakit yang membuat amalku tidak diterima, ya. Nah, bagi kita yang kebetulan sedang mengerjakan kemaksiatan atau pelaku maksiat, mestinya kita harus roja, berharap kepada Allah. Apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan adalah ampunannya. Jadi khauf dan roja harus selalu ada di dalam hati kita. Mengerjakan dosa juga orang putus asa, ya. Mengerjakan pahala kebaikan juga tidak kepedean, tidak merasa wah aku ini ahli surga nih, ya. Kali dosa juga nggak langsung memvonis dirinya wah neraka itulah potongan kayak aku, nggak boleh juga, ya. Merasa ahli dosa, ahli maksiat harus roja, harus berharap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, berharap mendapatkan rahmat Allah, kasih welas kasih sayang Allah, sehingga bisa masuk surga juga. Nah, gitu ya. Summa awdahan wali martela atau menjelaskan sopan musonifu penyusun besar. Summa awdahan wali martela sopan musonifu mbah musonif atau penyusun kita. Jelasake atau martelake makna hadil hikmati ing maknane ikilah hikmah urean di atas. Jadi penyusun kitab akan menjelaskan lebih jelas lagi mengenai urean kata di atas tadi.
menjelaskannya audah biqauli kelawan pangandikan musonif akan dijelaskan dengan penjelasannya musonif atau penyusun kitab. Tadi di atas ada uraian kalimat, nanti akan dijelaskan oleh penyusun kitab, ya, akan dijelaskan lebih jelas lagi. Jam berapa? 30 menit. 30 menit pas. Ya. 10 lewat. 10 lewat. Ya, sudah dulu ya. Insya Allah ini soalnya biar pas, jadi berhentinya biar pas.